Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Setiawati. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas FTKI, mata kuliah Pengembang Sistem Informasi R02. Di sini saya akan kemukakan tentang jurnal yang telah saya rangkum mengenai penerapan metode SDLC Waterfall dalam sistem informasi inventory barang berbasis backstop. Jurnal ini diterbitkan pada 1 Juni 2018 oleh AMIKBSI Pontianak, Program Studi Manajemen Informatika. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa sistem pencatatan persediaan barang belum terkomputerisasi. Media kertas merupakan alat yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi pada perusahaan tersebut. Akibatnya, laporan yang dihasilkan sering terjadi kesalahan karena hilang dan rusaknya bukti transaksi. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, yang dibutuhkan hanyalah sebuah rancangan sistem terhadap komputer agar dapat mengurangi human error pada proses pembuatan laporan maupun proses pencatatan transaksi. Metode SDLC Waterfall sebagai metode pengembangan perangkat lunak yang menggunakan bahasa pemrograman Visual Studio 2010, diharapkan perangkat lunak ini mempermudah proses pencatatan transaksi, mengurangi kemungkinan terjadinya human errors, menghasilkan laporan yang jauh lebih baik dengan waktu yang singkat, dan mempermudah manajemen dalam mengambil keputusan dengan adanya laporan-laporan pendukung. Di sini sistem informasi didefinisikan adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Definisi sistem informasi sendiri juga bisa didefinisikan sebagai kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya manusia atau komputer untuk mengubah masukan input menjadi keluaran informasi guna mencapai sasaran perusahaan. Inventory sendiri adalah item atau material yang dipakai oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Jika perusahaan tersebut memproduksi suatu barang atau jasa, maka material tersebut digunakan untuk mendukung atau menyediakan kebutuhan produksi. Inventory bagi perusahaan adalah untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan. Lalu kita akan langsung membahas metodologi penelitiannya. Untuk metode pengembangan sistem, yaitu metode SDLC Waterfall, merupakan salah satu sistem yang mempunyai ciri khas sebagai pengerjaan setiap fase harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Dengan demikian, hasilnya akan fokus terhadap masing-masing fase sehingga pengerjaan dilakukan secara maksimal. Karena tidak adanya pengerjaan secara paralel, adapun kelebihan menggunakan metode waterfall diantaranya: yang pertama, urusan proses pengerjaan menggunakan metode ini menjadi lebih teratur dari satu tahap ke tahap yang selanjutnya. Yang kedua, dari sisi user juga lebih menguntungkan karena dapat merencanakan dan menyiapkan seluruh kebutuhan data dan proses yang akan diperlukan. Dan yang terakhir yaitu jadwal menjadi lebih menentu karena jadwal setiap proses dapat ditentukan secara pasti sehingga dapat dilihat jelas target penyelesaian pengembangan program. Lalu di sini, ini sistem-sistemnya. Yang pertama dari sistem engineering, analis, lalu ke desain, kode, testing, lalu maintenance. Untuk hasil dan pembahasannya, untuk menjalankan aplikasi ini dibutuhkan sebuah server sebagai tempat penyimpanan database dan beberapa komputer sebagai klien. Diminta untuk login agar dapat mengakses database. Akses klien yang diperoleh berdasarkan batasan level pengguna. Dalam sistem informasi inventory, barang yang akan dirancang atau aktor teridentifikasi adalah karyawan dan admin. Lalu yang kedua itu hasil dari pembahasan materi ini yaitu desain aplikasi.
Aktivitas desain pengembangan aplikasi ini bertujuan untuk mengatur pola logika dan sistem. Sebuah desain aplikasi yang baik adalah desain yang dapat mengurangi ketergantungan antara setiap proses pada sistem. Jika salah satu fitur pada sistem mengalami kerusakan, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Perancangan sebuah sistem informasi inventory barang dalam penelitian ini dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 2010. Berikut adalah desain aplikasinya. Di sini digunakan untuk from login yang biasa kita pakai atau pernah kita kerjakan saat UTS atau UAS. Lalu list view, ini gambar-gambarnya. Lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil dari jurnal ini, bahwa aplikasi sistem informasi inventory barang ini dapat mempermudah pekerjaan kepala gudang dalam mencatat data keluar masuk barang dan pembuatan laporan barang masuk dan keluar barang. Selain itu juga aplikasi ini dapat membantu mengontrol kapasitas gudang dalam hal daya tampung serta kondisi barang yang sudah kadaluarsa atau tidak layak dijual. Metode waterfall dapat digunakan dalam pengembangan aplikasi ini karena sifatnya fokus terhadap masing-masing fase sehingga pengerjaan dilakukan secara maksimal karena tidak adanya pengerjaan secara paralel. Dengan adanya aplikasi sistem informasi inventory barang ini, diharapkan dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan pelayanan dan penjualan di berbagai wilayah, baik dalam kota maupun luar kota. Sedangkan pada pengelolaan datanya antara lain menambah data, menyimpan data, dan mengubah data, menghapus data, dan sampai pada pembuatan laporan. Sekian penjelasan dari saya mengenai jurnal yang saya pilih. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.